पैदा नहीं कहा था, वो नहीं चाहते थे कि तुम्हें पता चले। Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Masih dengan bintang yang sama yaitu Telepati Vijay dalam film berjudul Jila garapan sutradara bernama Nesan yang dirilis pada tahun 2014. Mengisahkan tentang konflik antara bos kriminal dengan anak angkatnya, seorang polisi yang kehidupan dan pendekatannya terhadap hukum berubah setelah melihat peristiwa kekerasan. Kira-kira seperti apa ya kisahnya? Oke, sebelum masuk jauh ke alur ceritanya, ini dia beberapa tokoh penting di film Jila. Sakti adalah anak angkat dari seorang don wilayah Madurai. Sivan adalah ayah angkat Sakti. Dia sangat menyayangi Sakti. Santi adalah seorang poluan yang membuat Sakti jatuh cinta. Dan tanpa berlama-lama, yuk simak ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Awal film menampilkan adegan sabotase kecelakaan sebuah mobil, di mana korban kecelakaan tersebut ternyata masih hidup. Lalu datang sekelompok orang yang dipimpin oleh Sivan. Mereka sempat mendebatkan tentang don terkuat di Madurai. Tapi Sivan mengklaim dirinya harus menjadi don satu-satunya. Maka Sivan mengeluarkan pisau lipat dan memberikan pilihan mendesak pada korban kecelakaan yang telah disabotasenya itu hingga lelaki tersebut menyayat lehernya dengan tangannya sendiri. Benar-benar cara cerdik seorang kriminal tanpa harus mengotori tangannya dengan lumuran dosa. Scene berganti menampilkan Sakti remaja tengah melakukan suatu permainan anti-mainstream. Dengan mata Sakti yang telah ditutup menggunakan kain, ia harus melemparkan bola secara tepat ke sebuah botol yang tersedia. Setelah mendengar serta merasakan situasi sekitar, Sakti melemparkan bolanya dan tepat mengenai target. Akhirnya Sakti membawa pulang uang hasil taruhannya tersebut dan mencoba memberikan pada ayahnya. Namun ayah Sakti menolak untuk menerima. Ketika itu, ayah Sakti terburu-buru hendak pergi dan tanpa sepengetahuan ayahnya, Sakti diam-diam menyelinap masuk dalam bagasi mobil. Ayah Sakti bekerja sebagai sopir Sivan. Kala itu Sivan hendak mengantar persalinan istrinya, namun di tengah jalan mereka dihadang sekelompok orang yang berniat mencelakai Sivan. Berprofesi sebagai bos mafia membuat Sivan menjadi target musuh-musuhnya. Mereka menggiring Sivan menuju suatu tempat. Karena tak memiliki pilihan lain, akhirnya Sivan turun menghadapi mereka. Bersama ayah Sakti, Sivan melawan kawanan preman itu. Saat istri Sivan turun dari mobil untuk menghindari adegan rusuh itu, justru salah seorang preman hendak mencelakai wanita hamil tersebut. Beruntung Sakti saat itu menyelamatkan istri Sivan. Lalu datang seorang polisi menyepak kepala Sakti, membuat Sakti tersungkur. Sivan datang menyelamatkan Sakti dan istrinya dari polisi bengis itu. Sivan menghajarnya tanpa ampun. Sakti membawa istri Sivan ke tempat aman. Mereka masuk ke dalam sebuah ruangan. Saat polisi tersebut berkesempatan hendak menembak Sivan, ayah Sakti datang menyelamatkan. Malangnya polisi itu menarik pelatuk pistol dan melukai ayah Sakti. Sakti menyaksikan pembunuhan ayahnya secara langsung. Dalam kondisi yatim piatu, setelah prosesi kremasi ayahnya, Sivan mengangkat Sakti menjadi anak. Sivan sangat menyayangi Sakti. Sejak kematian ayahnya, Sakti mulai membenci polisi dan warna-warna keki yang mirip seragam polisi. Di sekolah pun, ketika guru bertanya cita-cita para murid, saat temannya menjawab ingin menjadi polisi, Sakti langsung menyerangnya. Sakti juga begitu menyayangi serta menghormati Sivan. Sakti selalu berusaha melindungi Sivan dari segala ancaman, apalagi saat Sivan berhadapan dengan polisi. Dijamin Sakti maju paling depan. Karena keberaniannya itulah Sivan sangat membanggakan Sakti. Sivan menganggap Sakti sebagai bayangannya. Suatu hari datang seorang suster meminta bantuan Sivan untuk mengusir residivis bernama Guna yang telah menguasai serta membuat kekacauan di tempatnya bekerja.
Guna dan anak buahnya hendak mengambil alih rumah sakit dengan melakukan penyiksaan terhadap para pasien serta merusak fasilitas yang ada. Pihak rumah sakit telah melapor pada polisi, namun Guna dan anak buahnya terlampau kuat. Satu-satunya harapan mereka adalah Don Sivan. Akhirnya Sivan mengirim beberapa anak buahnya ke sana, namun anak buah Sivan bernasib sama dengan polisi. Tiba-tiba sebuah panggilan meminta berbicara dengan Sivan. Ternyata itu adalah Guna. Dengan nada mengejek, Guna berniat menjatuhkan mental Sivan. Sivan hanya diam dengan santai mendengarkan ocehan-ocehan Guna. Hingga tiba-tiba anak buah Guna terlempar bersama serpihan kaca jendela rumah sakit dan jatuh tepat di hadapan Guna. Dan saat itulah muncul Sakti yang memiliki nama lain Jela. Kemudian Sakti memulai aksinya membersihkan rumah sakit dari Guna dan anak buahnya. Satu persatu anak buah Guna ia hadapi. Sakti adalah seorang yang kuat. Sekali saja ia mendaratkan pukulan, seseorang bisa dipastikan akan tumbang. Akhirnya Sakti memberikan sentuhan perpisahan pada Guna dan menendangnya sampai ke kamar mayat. Pada scene ini, kedekatan antara Sakti dan Sivan sudah seperti hubungan anak dan ayah kandung. Seperti bayangan, Sakti tak pernah jauh dari Sivan. Sakti pun sangat setia dan patuh pada Sivan. Suatu hari, putra angkat Sivan yang lain datang. Dialah Adi, yang saat ini menjabat sebagai seorang menteri. Sivan juga memiliki dua anak kandung bernama Vignesh dan Mahalaksmi. Anak-anak Sivan saling menyayangi satu sama lain. Suatu ketika, datang seorang polisi menemui Sakti. Ternyata itu adalah Gopal, teman Sakti semasa SD. Gopal yang mengenakan seragam kebanggaannya terpaksa harus menerima lagi serangan dari Sakti. Sakti melucuti pakaian Gopal. Akhirnya Gopal tidak berani lagi hadir di hadapan Sakti dengan mengenakan seragam. Suatu hari saat di lampu merah, tak sengaja Sakti melihat seorang gadis yang berani menentang polisi. Aksi gadis tersebut berhasil menarik minat Sakti hingga Sakti merekam dan mengikutinya. Setiba di rumah, Sakti memberitahu semua orang tentang gadis tersebut. Lalu Sivan memperingatkan Sakti untuk sebaiknya tidak jatuh cinta, tapi Sakti sudah terlanjur dimabuk cinta. Esoknya saudara-saudara Sakti berniat mengajak Sakti mendatangi rumah gadis itu bersama rombongan anak buah ayahnya dan Gopal yang tak lagi mengenakan seragam. Tibalah mereka di rumah gadis itu. Sayangnya gadis yang dicari belum pulang. Dari ayah gadis tersebut Sakti tahu bahwa nama gadis itu adalah Santi. Tingkah konyol Sakti saat jatuh cinta membuat saudara-saudaranya kikuk. Gopal membantu berbicara pada ayah gadis itu bahwa Sakti dari keluarga terhormat telah jatuh cinta pada anak gadisnya. Lalu ayah Santi meminta mereka untuk menunggu Santi. Akhirnya Santi pun tiba dan betapa terkejutnya mereka saat tahu bahwa Santi adalah seorang polisi wanita. Saat hendak menyuguhkan minuman pada tamunya, tiba-tiba mereka semua menghilang tanpa pamit. Peristiwa itu membuat Santi menjadi buah bibir tetangganya dan menduga ada yang salah pada Santi karena calon mempelai pria tiba-tiba pulang setelah melihat Santi. Sampai akhirnya Santi menemui Gopal yang satu kesatuan dengannya dan meminta pertanggungjawaban kenapa temannya menghilang begitu saja. Suatu hari Santi menghentikan mobil Sakti, namun ekspresi Sakti membuat Santi semakin emosi. Saat Santi bertanya apa kurangnya, Sakti menjawab karena Santi seorang polisi dan Sakti membenci polisi. Kini, Sakti pun telah kehilangan minat pada Santi. Suatu hari dalam perjalanan bersama Sivan, sebuah mobil mengikuti mobil Sakti. Lalu Sakti pun berhenti dan karena tak ingin membangunkan Sivan, Sakti menutup pintu mobil pelan-pelan, kemudian menghadapi para penguntit. Perkelahian pun terjadi sampai akhirnya mereka melarikan diri. Namun Sakti melempar batu ke arah sopirnya membuat mobil itu menjadi oleng dan masuk ke dalam jurang hingga terbakar. Lalu Sakti kembali ke dalam mobil secara pelan-pelan supaya tidak membangunkan Sivan yang sedang lelap. Suatu ketika datang seorang komisaris baru polisi Madurai yang berhasil mempermalukan Sivan.
Komisaris itu membawa Sivan ke suatu tempat dan menurunkannya di tengah jalan, sambil memberi peringatan pada Sivan bahwa Sivan bukan satu-satunya yang terkuat di Madurai. Kemudian komisaris itu melemparkan borgol kepada Sivan dan meninggalkannya. Sampai akhirnya Sakti menemukan ayahnya duduk di tepi jalan menjadi tontonan. Sebelumnya Sakti telah ditelepon anak buah Sivan bahwa Sivan dibawa komisaris baru, namun tidak sampai di kantor polisi. Hingga Sakti menemukan ayahnya di sini, Sakti melihat mata Sivan berkaca-kaca lalu mengantarnya pulang. Kemudian Sakti mengejar sang komisaris dengan mobil dan menghadangnya. Lalu Sakti melukai lengan komisaris tersebut serta memperingatkan untuk tidak mengganggu Sivan lagi. Selagi Sakti pergi, Sivan berencana menjadikan Sakti perwira polisi. Karena dengan begitu Sakti akan membackup segala kegiatan ilegal Sivan dengan embel-embel berbadan hukum. Saat datang, Sivan menyampaikan hal tersebut pada Sakti. Mulanya Sakti menolak, namun teringat akan penghinaan kepada ayah angkat yang sangat disayangi dan dihormatinya, Sakti pun setuju. Semua tahapan-tahapan tes formal telah dijalaninya, dan kini Sakti adalah asisten komisaris polisi. Sakti kembali bertemu dengan Santi. Berniat untuk mengerjai Santi, Sakti meminta Santi mengalungkan rangkaian bunga di hari penyambutannya sebagai asisten komisaris baru. Masih dengan stylenya yang anti keki atau seragam polisi, Sakti mengenakan kaos di hari pertamanya dinas. Yang lebih mengejutkan lagi, Sakti mengumumkan pada anak buah polisinya untuk tidak ikut campur dalam segala hal kegiatan Sivan di Madurai, karena kelompok Sivan adalah saudaranya semua. Anggota-anggota polisi yang mendengar hal itu sontak terkejut. Hingga pada suatu hari, kebebasan yang telah diberikan pada kelompok Sivan menimbulkan malapetaka di Madurai. Salah satu kegiatan mereka menyebabkan kebocoran gas yang menciptakan suatu ledakan hebat seantero kota, hingga menghancurkan sebuah sekolah dan beberapa bangunan di dekatnya. Selain itu, peristiwa tersebut memakan banyak korban dari anak-anak hingga orang dewasa, dari luka-luka hingga meninggal dunia. Sakti yang menyaksikan kejadian itu seakan tak menyangka. Suara tangis dan kesakitan para korban menggema di telinganya. Di kantor polisi, seorang wanita mengajukan keluhan atas meninggalnya suami yang telah dibunuh oleh anak buah Sivan karena memiliki bukti bahwa Sivanlah yang bertanggung jawab atas segala kekacauan tersebut. Lalu wanita itu dihajar oleh anak buah Sivan yang sudah standby di kantor polisi. Hal tersebut menggugah jiwa manusiawi Sakti untuk mengambil jalan lurus dan jujur sebagai polisi. Sakti telah mengenakan seragamnya dan menghajar anak buah Sivan yang telah memukuli wanita itu. Esoknya Sakti mendatangi Sivan, secara terang-terangan meminta Sivan untuk menghentikan kegiatan mafianya. Di sini tujuan Sakti baik, untuk melindungi ayah angkatnya tersebut, namun Sivan tidak menerima saran Sakti. Kepribadian baru Sakti tidak disukai oleh Sivan, sehingga terjadilah perdebatan sengit di antara keduanya. Sebuah permainan tikus dan kucing pun dimulai antara Sivan dan Sakti. Sivan dengan dibantu keluarga dan anak buahnya berusaha untuk menjatuhkan Sakti di setiap kesempatan. Malam itu juga di depan para anggotanya, Sakti berjanji untuk menjadi polisi sejati. Segera detik itu juga Sakti mengerahkan timnya untuk operasi pembersihan kejahatan di Madurai. Sakti yang tadinya seorang kriminal kini telah menjadi perwira polisi sejati, melindungi yang lemah, membela kebenaran, dan menegakkan keadilan. Satu malam itu saja, Sakti dan anak buah polisinya berhasil menciduk banyak pelaku kejahatan. Berita itu pun tersebar di seluruh media. Sivan sangat tidak menyukai citra Sakti saat ini. Melihat progres kinerja Sakti, Sivan memerintah Adi untuk melengsarkan Sakti dengan memprovokasi komisaris polisi yang lengannya pernah disabet menggunakan parang oleh Sakti. Alih-alih berhasil, justru rencana mereka membuat Sakti dipromosikan naik jabatan menjadi wakil komisaris polisi atas usahanya membersihkan kota dari banyak pelaku kejahatan dalam waktu 1 malam.
Sakti datang ke rumah Sivan. Mereka sudah menyambut kepulangan Sakti yang mereka kira telah dipecat. Namun, ternyata mereka salah menduga. Sakti datang untuk memberi kabar gembira bahwa ia telah dipromosikan untuk naik jabatan. Kemarahan Sivan pun makin menjadi. Ia tak mengundang Sakti di pernikahan Maha, anak perempuannya. Tapi sebagai kakak, Sakti tetap menghadiri pernikahan Maha. Sakti duduk terpisah di tenda tamu. Ibunya yang tahu hal itu tidak tega melihat Sakti diperlakukan sebagai orang lain. Setelah melangsungkan acara pernikahan, Maha diboyong ke rumah mempelai pria. Namun tak seperti yang dibayangkan, Maha mendapat perlakuan kasar dari ayah mertuanya. Ternyata menikahkan anak laki-lakinya dengan Maha hanyalah trik untuk membalas dendam kesalahan masa lalu Sivan. Ayah mertua Maha memaksa Maha menelpon ayahnya untuk datang lalu mencium kaki ayah suaminya seperti yang dulu dilakukan Sivan di hadapan banyak orang dan membuatnya terhina. Maha pun menelpon. Selang beberapa waktu kemudian yang datang bukannya Sivan tapi Sakti. Sakti menghajar pria itu tanpa ampun dan mengancamnya dengan pistol supaya tidak macam-macam pada Maha. Lalu tibalah Sivan. Melihat Sakti datang menyelamatkan Maha, sedikit pun Sivan tak goyah. Ia sudah menganggap Sakti bukan anaknya lagi. Sakti pergi membawa kepedihan dari pernyataan Sivan. Suatu hari Sivan hendak mengevakuasi warga desa Paramboka untuk membangun sebuah perusahaan farma. Kegiatan tersebut mendapat penolakan dari warga, namun dengan pengaruhnya Sivan berhasil menghancurkan pemukiman. Kabar itu terdengar oleh Sakti, lalu Sakti membobol akun Bank Sivan dan memindahkan uangnya untuk diserahkan kepada penduduk sebagai ganti rugi. Tindakan Sakti itu membuat emosi Sivan makin terbakar. Atas provokasi dari Adi dan anak buahnya yang lain, Sivan benar-benar memutuskan hubungannya dengan Sakti. Sivan membakar segala tentang Sakti. Suatu ketika, sebuah truk sengaja menabrak mobil Sakti, menyebabkan sebuah kecelakaan hingga Sakti menderita luka ringan. Pasca kecelakaan itu, tiba-tiba Sakti mengingat kenangan bersama Sivan yang membalut lukanya saat ia terjatuh dari sepeda. Kemudian Sakti mencari tahu pelaku tabrak larinya. Karena mengingat nopolnya, dengan cepat Sakti menemukan truk tersebut. Sakti langsung menghajar pelaku dan bertanya siapa yang menyuruhnya. Sambil berlari, sopir tersebut berkata yang jelas bukan Sivan. Namun tak lama setelah itu, sebuah truk menabraknya. Akhirnya, sopir itu pun tewas. Sakti mengambil handphone sopir yang tewas itu. Kemudian, ia berpura-pura menjadi sopir tersebut. Lalu mengirim pesan singkat di grup komunitas bahwa ia telah berhasil menyelesaikan tugas. Setelah diusut, ternyata Adilah dalang dibalik semua kekacauan ini. Bahkan Adi berniat membunuh Sivan sejak lama, namun Sakti selalu melindunginya. Dan untuk memuluskan niatnya itulah, Adi hendak menyingkirkan Sakti. Adi adalah anak polisi yang dibunuh Sivan setelah polisi itu menembak ayah Sakti. Sejak saat itulah, Adi berusaha untuk mendapat kepercayaan Sivan hingga diangkat menjadi anak. Bahkan berkat Sivanlah Adi menjadi menteri. Tapi kali ini Adi pasti membunuh Sivan. Adi juga mengaku bahwa dialah alasan dibalik kebocoran tabung gas dan segala kekacauan, termasuk mengadu domba Sivan dan Sakti. Ia juga berencana membunuh Vignesh, putra Sivan, lalu melempar tuduhan tersebut pada Sakti. Mendengar hal itu, Sakti langsung menjemput Vignesh dan membawanya ke suatu tempat yang dijaga oleh Gopal. Namun Vignesh berhasil kabur dari Gopal dengan memukul Gopal dan membawa HP-nya. Melalui telepon umum, Gopal memberitahu Sakti. Sakti menelpon Vignesh, tapi Vignesh terus menolaknya. Vignesh justru malah menelpon Adi. Bagi Adi, itu adalah kesempatan emas. Adi memberitahu Sakti untuk mencoba selamatkan Vignesh. Sakti pun mencari-cari Vignesh hingga tiba di sebuah halte. Sakti melihat Adi telah menembak Vignesh. Bergegas, Sakti membawa Vignesh yang sekarat ke rumah sakit.
Meskipun Vignesh meminta untuk dibawa pulang supaya bisa menceritakan kebenaran pada ayahnya, namun Sakti tak peduli. Nyawa Vignesh jauh lebih penting baginya. Sayangnya takdir berkata lain. Nyawa Vignesh tak tertolong. Satu persatu kenangan Sakti bersama Vignesh pun terlintas. Sakti menanggung kepedihan atas kematian adiknya itu. Kebetulan sekali Adi menelpon dan mengajaknya bertemu. Itu merupakan kesempatan bagus bagi Sakti untuk menuntut balas kematian adiknya. Tibalah Sakti di sebuah pondok tengah pematang sawah. Anak buah Adi sudah bersiaga. Sang polisi korup yang mencoba menghadang Sakti pun kena libas. Namun tiba-tiba Sivan muncul di hadapan Sakti langsung menendangnya. Adi terus memprovokasi Sivan hingga Sivan mendengar Adi mengatakan kebohongan. Seketika Sivan meminta Sakti untuk menyerang balik Adi. Sivan berkata bahwa Sakti menyelamatkan Vignesh di hari kelahirannya. Tidak mungkin Sakti tega membunuh saudaranya. Kini Sivan sadar bahwa Adi selalu memprovokasinya. Dan Sakti membiarkan Adi hidup sejauh ini hanya untuk mengungkap kebenaran pada ayah angkat yang sangat disayangi dan dihormatinya itu. Setelah kebenaran terungkap, Adi sudah tak berfungsi lagi. Maka ayah dan anak itu bersatu menghabisi Adi. Hidup Adi berakhir dengan hujaman tombak dari Sakti dan tawaran pisau dari Sivan untuk Adi menyayat lehernya sendiri. Di akhir film, Sivan menyerahkan diri pada Sakti sebagai pertanggungjawaban atas kekacauan yang dibuatnya selama ini. Dengan enggan, Sakti membawa ayahnya menuju tempat semestinya. Bukan menggunakan borgol, melainkan dengan tangannya Sakti membawa Sivan. Hal yang dulu sering Sivan lakukan, yaitu menggandeng tangan Sakti sejak kecil. Dan film pun selesai.